Kelebihan daripada CCTV ini selain memberikan kualitas gambar yang jernih dan jelas dalam kondisi gelap, dia juga memberikan notifikasi secara real time dengan alarm yang khas sehingga mampu mengusir maling ataupun orang-orang yang mencurigakan di rumah Anda. Assalamualaikum sahabat, kembali lagi bersama saya Widiarto. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada satu buah baby cam atau CCTV WiFi, yaitu dari Esvis dengan nomor seri C6CN. Resolusi dari CCTV ini adalah Full HD ya, 1080 pixel dengan kamera 2 megapiksel. Nah, langsung saja, apa kelebihannya kita unboxing dulu ya, kita buka. Oke, jadi setiap pembeliannya ya, selain kamu mendapatkan kamera, dus, dan beberapa aksesorisnya, ini ada kameranya modenya bulat seperti ini ya, jadi seperti bola tenis tapi lebih besar lagi ya. Nah, kamera ini bisa berputar-putar ke atas, ke bawah, dan lengannya ini bisa berputar ke kiri, ke kanan. Untuk ke atas ke bawah ini sudutnya 120 derajat, kalau ke kiri ke kanan ini sudutnya sekitar 355 derajat. Oke, saya akan bahas satu persatu. Untuk kameranya sendiri ini lensanya menggunakan 2 megapiksel ya. Kemudian 4 mm untuk focal length-nya sendiri ada 2,2. Jadi sudutnya cukup besar ya, jadi bisa bikin blur kalau di kamera-kamera handphone ataupun kamera DSLR. Kemudian ada juga mode night vision, jadi ketika malam hari dapat mengambil gambar dengan bagus walaupun tidak ada cahaya, tapi karena adanya infrared sehingga bisa tetap terambil gambarnya. Dan jangkauannya pun cukup jauh, sekitar 10 meter. Kemudian kelebihan yang lain dari CCTV ini yaitu bisa bicara dua arah. Jadi selain kita bisa ngomong langsung, kalau kita nanti bicara dari aplikasi ya, maka akan suaranya terdengar dari speaker ini. Kemudian di depan ini salah satunya ini juga ada speaker. Sisi belakangnya ini ada untuk USB. Jadi untuk power supply-nya di sini juga ada untuk kabel LAN-nya. Nah, yang berbeda dari C6CN ini dengan C6C, kalau C6C itu tidak ada colokan untuk kabelannya ya. Sedangkan yang C6CN ini ada tambahan colokan kabelan. Nah, ini untuk menempatkan micro SD-nya di mana? Untuk menempatkan micro SD harus kita putar seperti ini. Nah, ini di sini nih, ini ada tempat untuk micro SD ya. Jadi dibuka seperti ini. Nah, ini untuk menempatkan micro SD. Berdasarkan informasi, untuk kamera baby cam ini mampu membaca micro SD sampai 128 GB. Cukup besar ya memori yang bisa dibaca, 128 GB. Oke. Ini di bawah ini untuk tempat bracket. Oke, kita lihat aksesoris lainnya apa aja yang didapat. Nah, ini ada buku manual booknya, bahasanya Cina, tapi juga ada bahasa Inggrisnya di depan. Kemudian kita lihat lagi apa aja. Oh, kosong. Ini ada baut sama boot. Jadi untuk menempatkan bracketnya nanti di dinding. Ini ada chargernya sendiri,
untuk power supply ini menggunakan adaptornya 5 volt ya, 1 ampere switching adapter. Dan ada ini untuk bracketnya, jadi kameranya sendiri dipasang di sini, dimasukkan terus diputar. Nah, tapi terlebih dahulu ini dibaut ke tembok. Selain itu sudah tidak ada lagi. Kabelnya mana ini? Nah, ini kabelnya panjangnya 3 meter kurang lebih. Oke, sahabat, selanjutnya kita akan masuk pada tahapan instalasi. Untuk melakukan proses instalasi, hal yang pertama kamu persiapkan tentunya adalah kameranya sendiri. Kemudian yang kedua adalah micro SD, terserah kamu menggunakan yang berapa GB ya. Di sini saya menggunakan yang 32 kelas 10, usahakan yang kelas 10 karena kalau di bawah itu nanti videonya akan patah-patah. Kemudian catu daya. Yang pertama, sebelumnya kamu pasang dulu untuk micro SD-nya. Jadi caranya diputar ke atas seperti ini ya. Nah, nanti di sini kan ada tempat untuk meletakkan cards-nya. Dibuka saja seperti ini. Dan tinggal pasang. Nah, ini kan di sini nih kelihatan ya ada gambar arahnya seperti apa, karena ini cowakannya berada di sisi kiri, berarti maksudnya menghadap ke atas ke sini. Tekan saja, masuk. Kalau sudah masuk baru ditutup lagi. Oke. Oh ya, yang perlu diperhatikan atau jangan dilupa, ketika pertama kali menyalakan itu harus di reset. Jadi nanti di reset ya. Tapi sebelum ke tahapan itu, kita download dulu untuk aplikasinya. Silahkan buka Play Store-nya, kemudian ketikkan SWIS. Nah, silahkan sahabat download yang ini, yang atas nih ya, yang review bintangnya 4,1 ini. Setelah di download baru nanti dibuka. Nah, oke, seperti itu. Oke, ini syaratnya harus terkoneksi dengan WiFi yang sama ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau kamu pertama kali atau belum menggunakan, silahkan klik daftar ini. Nah, di daftar ini nanti kamu tinggal isi saja mengenai negara, kemudian alamat email, terus sampai selesai. Nanti setelah selesai itu kamu akan dikirimi sebuah kode yang nantinya untuk memverifikasi bahwasanya penggunanya adalah manusia, bukan robot ya. Jadi nanti akan dikirim suatu kode verifikasi, biasanya sekitar 4 digit ke alamat email yang kamu gunakan. Kalau sudah seperti ini, kamu tinggal login, pilih negaranya, di sini Indonesia. Kita pilih negara Indonesia, kemudian ini klik selanjutnya, terus kita masukkan email. Saja kita klik yang plus atas ini. Nah, setelah login seperti ini ya, ini kan ada tanda plus, kita klik saja tambah perangkat. Tambah perangkat seperti ini. Nah, ini tinggal kita scan kode yang barcode yang ada di belakang kamera ini. Ini kan ada barcode, tinggal dilakukan proses scanning. Nah, dia otomatis akan mendeteksi. Nah, ini kan ada perintah di sini nih, perintah perangkat dinyalakan. Kita nyalakan saja perangkatnya. Kita colokkan di belakang sini. Oke, setelah nyala, selanjutnya ini kita lakukan proses resetting ya. Kita lakukan reset. Jadi kita tekan selama 10 detik. Reset successfully. Nah, sampai keluar bunyi reset successfully. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, ini kembali lagi ke aplikasi ya.
Oke, selanjutnya kembali ke aplikasi. Ini kita klik selanjutnya. Nah, kemudian kita klik indikator berkedip biru. Nah, klik saja ini lain lokasi. Kita aktifkan saja GPS-nya. Nah, kemudian kamu akan diminta untuk konfigurasi ke perangkat WiFi kamu. Setelah terhubung dengan WiFi kamu, maka otomatis dia akan melakukan konfigurasi, yaitu mengkonekkan antara perangkat smartphone kamu dengan Connecting to Wi-Fi. Please wait. babycam. Nah, ini sudah terdengar suaranya. Wi-Fi connected. Oke, dia sudah keluar suara WiFi connected. Tinggal kita Platform registration successful. Oke, sudah muncul ya, seperti ini. Configuration complete. Welcome to Nah. EasyBiz. Sudah terkonfigurasi tuh ya. Oke, sebagai contoh seperti ini ya. Ini kan ada pengaturan berikutnya, yaitu audionya kita bikin on, kemudian zona waktu, terus format tanggalnya, month, day, tahun. Kita tampilkan kamera seperti ini. Nah, maka dia akan muncul. Nah, berikut ini adalah perbandingan ketika cahayanya minim dan kondisi infrared nyala. Nah, ketika kondisi infrarednya nyala, maka cahayanya terlihat putih merata, sehingga orang yang lewat pun akan terlihat dengan jelas meskipun dengan kondisi cahaya yang minim. Nah, ini yaitu untuk fungsi dari pergerakan horizontal maupun vertikal ya. Ini sudah saya pasang. Nah, ini ada tombol seperti ini ya. Ini kalau kita geser tekan atas seperti ini, maka dia akan gerak ke atas. Kalau digeser ke bawah seperti ini, maka dia akan geser ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi bisa digerak-gerakkan ya. Jadi satu misal Anda taruh di rumah ataupun di toko, jadi bisa geser-geser seperti ini. Nah, sekali lagi untuk kecepatan geser ini juga bergantung dari sinyal WiFi yang Anda gunakan. Kalau Anda menggunakan WiFi-nya cepat, ya pergerakannya cepat karena komunikasinya kan melalui jaringan. Oke. Oh ya, selain itu ketika kamu mengaktifkan atau membeli kamera ini, kamu juga akan mempunyai yang namanya penyimpanan. Jadi penyimpanan di sini ini ada cloud karena ini sudah saya pergunakan, jadi di sini tidak ada ya, atau sudah habis. Jadi ada masa gratis penyimpanan cloud di mana data tersebut atau rekaman tersebut tersimpan pada server di SVIS sana ya. Jadi bukan hanya pada micro SD yang ada di kamera, tapi juga data tersebut tercopy ke server. Nah, untuk opsi ini bisa kamu aktifkan atau kamu nonaktifkan. Kalau misalnya kamu tidak ingin privasi kamu itu tersimpan di server lain, hanya ingin di MC saja, ya di off kan saja. Oke, jadi ini sistem untuk perekamannya sendiri pun juga ada sistem area, deteksi area ataupun maksudnya adalah deteksi gerakan atau melakukan rekaman secara terus menerus. Untuk setting rekaman secara terus menerus ataupun deteksi gerakan nanti akan saya berikan tutorial lanjutannya. Oke, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-temanmu agar informasi ini bermanfaat juga untuk yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.